Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mang Santoy Vlog. Kali ini saya, tidak nge-vlog ya. Kali ini saya akan wawancara dengan teman lama saya. Teman lama, oke siap, Mang Santoy. Oke. Dulu beliau kontrak dengan saya. Anjir, beliau ini kayaknya tua banget ya. Ya, kemiskinan barang-barang ya. Sebelumnya kalau kita ngerantau itu di kampung tuh ya mikir kita tuh banyak duit. Tapi mikirnya kalau balik kampung banyak duit. Tapi di sini ya engkek-engkekan, makan aja Indomie. Itu udah bukan rahasia umum lagi. Ya, Mas Eko kali ini mau menceritakan perjalanan kerjanya, karirnya. Kerja nih. Ya, kalau kita karir ya, perjalanan kuli dari awal dia kerja di mana dan sekarang kerja di mana gitu. Ini anggap aja sebagai satu ya, foto. Ya anggap aja ini sebagai edukasi gitu bagi yang kalian mau jauh-jauh merantau, nyari kerja pabrik atau kerja pabrik, jadi bahan edukasi lah buat kalian, jadi bahan pertimbangan ya Mas Eko ya, bukan ya, betul, pertimbangan buat buat kedepannya itu setelah lulus sekolah gitu ya. Iya. Oh, kayaknya bisa mulai aja ceritanya dari awal gitu. Ya. Oke, boleh dah gue ceritain ya. Ya, siap. Oke, kenalin, gue Eko Marmugiono, gue kenal Mas Santoy ini, Mang Santoy ya. Iya. Ya, sekarang udah mencoba merintis YouTube-nya. Meraba-raba sih sebenarnya, iya. Iya. Kadang ngegrepe. Ya kayak kamu kan ngomongannya nih. Iya. Jadi sebenarnya saya ya pengen mengedukasi intinya begitu. Karena sekarang itu masih banyak sekali, bukan banyak, termasuk di kampung saya juga, orang tua itu mengidamkan anaknya setelah lulus sekolah itu harus ke pabrik gitu. Harus ke pabrik. Iya, jadi cobalah tolong ceritakan lah gitu. Gimana sih gitu. Karena untuk karyawan tetap juga sekarang susah untuk masuk kerja juga susah sekarang gitu. Coba. Gua lulus sekolah 2015 ya, itu udah UN dulu. Gue pertama kerja tuh di PT Mitsubishi Indonesia tuh daerah Tangerang Selatan, enggak? Itu Tangerang Kota. Tangerang Kota. Mitsubishi itu ada 2 plant kalau nggak salah, di Tangerang Kota sama di kawasan Modern Cikande. Itu ada 3 plant sih. Plant 1 di Tangerang Kota itu, yang 2 plant lagi itu yang di Cikande itu. Saya di Purwakarta juga pernah lihat saya tuh di BIC. BIC ada Mitsubishi juga. Ada Mitsubishi. Tapi beda sih itu cuman sama aja namanya, dan itu yang setahu gua dulu pas kerja di sono Mitsubishi cuma itu doang di Tangerang Kota sama di Cikande itu. Oh iya. Gua masuk 2015, di situ gua di bagian QA. Keren sih namanya, tapi kerjanya gitu-gitu aja lah. Gitu-gitu aja, iya. Di pabrik itu sebenarnya kerjanya nggak terlalu capek, yang penting kita kuat melek, kita hajar terus tuh yang namanya long shift, lembur, konsentrasi yang penting. Karena kesalahan sedikit mengakibatkan claim market mungkin. Betul. Gitu, ya. Nah, itulah 2 tahun mungkin gua dari 2015 sampai 2017. Lumayan bisa nambah banyak teman. Selain kita kerja, kita pasti dibayar gitu kan. Iya. Itu gue 2 tahun di situ ya. Pertama itu kontrak pertama, absen bagus, kinerja bagus, panjang lah. Kontrak kedua. Singkat cerita gue habis kontrak. Ya itu buat temen-temen gitu sih, yang namanya kerja sekarang ada namanya sistem kontrak. Jadi lu sekolah belum pasti. Udah belum pasti masuk kerjanya. Di sana juga belum pasti juga untuk diperpanjang gitu. Kadang keadaan pabrik down juga lah, ada peraturan pabrik yang mau diperpanjang
tes dulu lah. Nah, iya Intinya begitu. gitu. Kadang Peraturannya sering berubah-ubah lah. iya peraturannya berubah-ubah. Ya lanjut Mas Eko. Lanjutnya, itu gua 2 tahun. Buat tes masuknya mungkin ya. Tes masuknya. Tes masuk gua mungkin rata-rata pabrik sama gitu ya. Psikotes, medical check up, sama ntar interview. Itu aja sih. Terutama yang psikotesnya kalau boleh tahu seperti apa gitu Mas? psikotesnya itu ada namanya apa itu dulu? Army Alpha apa kayak gitu? Apa Yang Deret? yang angka banyak banget itu yang satu koran gitu apa sih? Kreplin. Kreplin, oh, ya. Iya. Yang Nah, kita- bagi rekan-rekan yang mau tes kerja, Kreplin. Kreplin ya, itu penting dan itu Penting banget. cukup ini jadi kritis juga maksudnya buat Kritis, masuk ke iya. pabrik tuh. Coba-coba dah lihat di Google tes Iya. Kreplin itu apa, dan gua dulu tuh hampir satu kertas koran utuh tuh angkanya semua, Angka semua. dan angka itu dari bawah nyampe atas lu jumlahin dan lu ikutin instruksi dari Pokoknya kita harus ngikutin instruksi dari pengetesnya. ya, pengetesnya Ya. di depan. Dia tuh ngasih waktu mungkin berapa Detikan lah detikan yang mau detikan. ketukan gitu, dijumlahin, pindah satu koran bolak-balik itu mungkin Aduh. angka itu, semua cuy. Itu susahnya di situ. Ya Mungkin tuh mental sama konsentrasi sih. Jadi sama di situ mental. tuh buat nuntut ini kayaknya yang gue lihat gitu ya. Iya. Itu buat ngetes ini sih, saat kita di bawah tekanan apakah pikiran kita masih tetap konsen fokus gitu, konsen, ya, kefokusan. fokusan gitu. Jadi kita harus benar-benar, lu harus bisa kerja di bawah tekanan. Ya. Itu sih yang gue dapat dari situ, dari Ya. tes Kreplin. Terus ada tes gambar tuh namanya tes apa sih? Yang ada 6 kotak gitu. Terus ada Warteg, tes warteg. ya. Ya, ini warteg bukannya ada jekolnya ya. Bukannya ada deret, pokoknya ada semacam titik kita jadiin apa gitu. Nah, Misalnya titik jadiin jam gitu, bulat. yang itu sih ada 6 kotak Iya. itu dikasih objek gitu, suruh kita terusin gambarnya. Iya. Dan yang gua tangkap dari situ tuh tes itu sudah ngelatih imajinasi sama inovasi kita. Nah, kreativitas. Kreativitas. Kemudian saran dari gua sih ya, yang udah berapa kali gua masuk pabrik dan sering banget nemuin tes itu. Jadi di tes itu sebisa mungkin lu gambar yang detail dan jelas. Di situ bukan dicari bagusnya atau apanya, tapi detail dan jelasnya. Detail dan jelasnya. Iya. Iya. Itu terus ada tes Deret angka mungkin ya. deret angka. Deret iya angka sih. ada. Terus macam kayak matematika Ya, juga sih. itu matematika dasar Itu lah. dasar pokoknya. banget. Dasar banget tapi banyak. Banyak ya Bukan itu. banyak, terus waktunya sempit mungkin ya. Waktunya, Ya, waktunya sempit. Ya, itu buat adik-adik kita yang mungkin tarnya habis lulus pengen masuk kerja di pabrik itu lumayan juga kok, apa buat salarinya, apalagi terutama di kawasan industri ya, yang kayak di Karawang, Jababeka, kemudian grup-grup perusahaan yang udah punya nama Punya gitu nama, lah. Pak. Itu lumayan juga kok, udah buat pemasukan kita tarnya lumayan. Itu harus bener-bener diusahain lah biar bisa masuk. Lu bisa bantu ekonomi keluarga, bisa ngangkat derajat keluarga lu di situ, cukup bisa membantu buat kerja di pabrik. Oke, mantap sekali Mas Eko. Oke, kemudian setelah itu gua kerja ya 2 tahun habis kontrak. Habis kontrak pastinya gitu. Gua Nggak ada pengangkatan di situ. biasanya di situ yang diangkat itu yang ini sih, yang D3, lulusan D3. Oh, D3. Sedangkan gua dulu kan cuma SMK. SMK. S3 sih, SD, SMP, Iya, SMK. itu. Iya, Banyak SS-nya. Iya lah. Di situ banyak kan yang diangkat itu D3. Kemudian ya buat temen-temen mungkin yang tadinya pengen kerja, jangan fokus kerja aja. Lu kalau disuruhin sembari lu sambung pendidikan lu. Kayak Mas Eko ini sambil kuliah di mana Kuliah. sekarang? Sekarang kuliah di Universitas Dian Nusantara. Wah, keren banget. Itu kampus baru sih. Tapi Kampus sebelumnya gue baru. juga udah pernah kuliah di salah satu kampus swasta di Tangerang, cuman gue nggak sampai lulus. Ya, gara-gara itu gue habis kontrak, nggak ada duit, Nggak ada duit. gue lanjut. Nah, Sayang juga itu sih. kendalanya Lagi-lagi ya. Enggak, maksudnya untuk para pengusaha menurut saya kontrak 2 tahun itu terlalu sempit. Terlalu sempit. Tinggal lah minimal 3 tahun. 3 tahun. Gitu. Ya. Kalau 5 tahun mungkin ya kuliah lulus gitu kan. Ya semoga Nah, seperti itu. dari Mungkin semoga bisa ntar didengar gitu lah. bisa dengar ya, ntar semoga di video kita upload, kita share di YouTube,
salah satu pengusaha bisa pengusaha melihat, bisa melihat lah gitu, Pak, inilah keprihatinan kita gitu. sebagai Sebagai lulusan SMK lah gitu, yang awalnya SMK juga engkek-engkekan gitu, Kengkekan ya tuh. lah, susah lah gitu. Oke. Ya lanjut Mas Eko. Setelah itu gua pindah kerja lagi ya, dan itu masih di Tangerang juga, salah satu perusahaan masih di bidang otomotif. Dia tuh bikin filter mobil yang deket oli itu. Biasanya kalau kita ganti oli itu Iya. ganti filternya juga. Itu Iya. produksi itu filter mobil. Nah, itu di situ gua kontrak setahun. Kontrak setahun. Cuman gua 3 bulan gak betah cuy. 3 bulan gak Gak betah. betah. Mungkin karena apa ya, kaget aja sih gua dulu sebelumnya kerjanya lumayan enak, ada nyambung. Nah, gua ketemu orang-orang baru. Dan di situ ternyata balik lagi ya, salarinya kurang. Ya, itu. Sama aturan pabriknya mungkin ya, jam kerjanya gua kurang sesuai. Karena kurang sesuai, mungkin hati Mas Eko juga goyang mungkin gitu ya. Atau ada perasaan yang tertinggal. Perasaan yang tertinggal. Ya gua di situ cuma 3 bulan. Setelah itu 3 bulan gua cari-cari kerja lagi. Gua mungkin sempat nganggur juga selama sebulan itu setelah di situ. Ingat aja di pengangguran gak enak sih. Bener. Nah, itu. Nganggur gak enak. Mendingan lu capek kerja daripada capek nganggur. Aduh, itu luar biasa teman-teman. Bener. Iya, emang yang saya rasakan seperti itu. Puyeng. Apalagi udah punya istri kayak saya. Aduh, luar biasa. Anak 2 lagi. Aduh, ya. Aduh, ngopi dulu Mas Eko. Oke, Udah, siap. Tiba-tiba ada kopi kita. Tiba-tiba ada Iya, kopi, iya. dan tiba-tiba ada kue nih. Nah, iya. Kuenya. Kopi Kopi itu dulu. ala anak kos ya. Anak kok ala kemiskinan. Ala kemiskinan. Kopi dulu. Nah, pokoknya ini yang dirasakan anak kontrakan gitu. Enggak seindah yang dibayangkan gitu. Enggak seindah. Ya tapi tetap lah. Tetap Alhamdulillah bersyukur. lah, Alhamdulillah dan bersyukur. Kita masih Masih bisa kopi, masih bisa bisa kerja, kerja. bisa ngobrol enak. Nah, Jadi, gitu. tentu kalau nganggur ya, gak enak buat ngobrol juga. Enggak enak. Pokoknya enggak enak. Tetaplah harus ada pemasukan tuh, harus, karena kita harus memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi. Oke, balik lagi ke ceritanya. Kuenya, tapi beneran? belum enggak endorse ini, enggak endorse ya. Bukan endorse ya? Bukan. Kali aja dilihat jadi di endorse. Singkat cerita, gue 3 tahun ya, tesnya sama sih, hampir semua sama buat masuk ke perusahaan manufaktur gitu. Ya, tes Kaplan, Wapet, tes gambar. Gue di situ 3 bulan. Setelah itu gue nyari-nyari, gue masuk pabrik makanan nih. Pabrik makanan. Gue di situ dikontrak cuma 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Setelah itu Itu 4 bulan tuh training doang apa gimana? Enggak, itu udah masuk kontrak kerja. Dan di situ kontraknya cuma 4 bulan. Dan karena itu di situ pabrik makanan, tesnya cenderung lebih mudah sih menurut gua. Ya tapi sebagian matematika emang sering banget. Pasti selalu ada di tes itu. Ini matematika pokoknya nih buat yang mau ngelamar kerja nih. Karena matematika itu sebenarnya ngelatih kita buat logika kita. Logika kita nyampe nggak sih saat kita nemuin masalah, bisa nggak sih buat nemuin problem solving yang maksudnya buat buat pemecahan masalahnya lu bisa nggak. Dan matematika itu melatih banget. Matematika tuh udah, lu emang pelajaran susah matematika, mungkin karena gue juga dulu ya ngerasain matematika susah, tapi sebenarnya matematika buat melatih logika lu jalan enggak, otak mah kiri berarti ya, otak kiri jalan enggak, kalau kanan kan buat daya kreativitas. Mas Eko emang luar biasa lah, beda ilmunya Mas saya lah, lebih mungkin agak lebih lah biasa di luar ya. Aduh, kalau saya mungkin kesini juga ada. Kadang masuk pabrik itu ada unsur hokinya Mas Eko. Hoki juga. Hoki. Tapi hokinya jangan main. Ya gitulah, game-game gitulah. Aduh, jangan. Ya karena selain kita berusaha juga kita harus tetap berdoa sih. Itu Tuhan yang ngasih hoki jalan itu Tuhan semuanya. yang ngasih jalan. Boleh ngerokok kan ini? Ngerokok aja. Enggak di endorse kita. Enggak di endorse. Oke, kayaknya dong, Bang santai. Siap. Oh ya. Biar romantis.
Oke, gua kontrak 4 bulan, setelah itu gua ditawarin buat katanya perpanjang lagi gitu. Iya, Ya namanya gimana? perusahaan beda-beda aturan sih. Gue di situ habis kontrak 4 bulan, ditawar lagi mau diperpanjang lagi kan kontraknya. Nah gue pas itu posisi masih belum ada kerjaan lagi, ya udahlah coba tes lagi. Gue ngikutin tes ulang lagi, tapi setelah tes beda, hasilnya beda. Jadi nggak sesuai kesepakatan di awal. Beda gimana maksudnya itu? Jadi dia tuh nawarin tes lagi, habis itu dikontrak lagi gitu. Iya. Cuma jatuhnya gue dikasih semacam kayak harian lepas gitu. Wah, itu Gitu. tidak sesuai perjanjian. Gak sesuai perjanjian. Tapi yaudah coba gue jalanin lagi dah. Jalanin. Dapat 3 bulan mungkin, jadi total gue 7 bulan di perusahaan makanan itu. 7 bulan. 7 bulan, 4 bulan kontrak, 3 bulan gue harian Harian lepas. lepas. Nah, Tuh. Terkadang peraturan pabrik itu berubah-ubah. Tapi kita harus menerima karena kita pekerja, itu kan ya. Dia yang punya PT gitu. Lu datang kerja, bayar, kerja, udah. bayar gitu. Intinya sih gitu. Walaupun tidak sesuai kehendak ya, paling enggak ya kita maksain gitu. Maksain gitu. Lagi-lagi terbentur kebutuhan gitu. Nih. Karena harus kuat lah, kuat mental, kuat segala mentalnya, macam. iya. Itu terus selama 3 bulan gue ngajuin buat resign aja karena gue dari awal udah ngerasa gue dibohongin. Iya. Setelah itu gue mungkin pas itu yang awal kita ketemu mungkin ya, yang dia sharing. Awal kita ketemu, ya. Kita jelasin aja lah ketika Itu ketemu di masjid lah. Di masjid ya. Ya pokoknya itu susahnya gitu nyari Susah. kerja lama. Gua pas itu posisi masih kerja yang di pabrik makanan itu yang di Tangerang. Gua sulit nyolong waktu nih Jauh waktu. buat nyari-nyari di website. Ada di akun Instagram Infoloker Cikarang tuh. Banyak info lowongan kerja di situ. Gua dapet dari situ. Gua lihat ada nih Surya Raya Ruberindo Industri. Nah, ntar kalau bagi yang penasaran ke PT ini sekarang lagi buka-buka lowongan nih. Ntar saya Mungkin bisa bikin tutorialnya bikin gitu ya. tutorialnya masuknya gitu, website gitu ya. Buat Itu apply aja. lamarannya gitu. Apply lamarannya. Itu gua buka situsnya tuh fdrtire.com Vakansis _karir. karir. Iya di situ. Di situ ada pilihannya lulusan SMA, SMK, S1, D3 di situ. Gua pilih yang SMK. Iya, karena SMK ya. Karena SMK ya. Gua di situ isi data-data yang harus dipenuhi sama ngupload CV kalau nggak salah ya. Si enggak. Kemarin mah enggak. Enggak, cuman isi ada itu aja ya. pengalaman kerja, SMK, ntar nomor HP biasanya ke Gmail. Pokoknya enggak Gmail sih itu, pokoknya email lah gitu. Oh, email ya, Masuknya email. pemberitahuannya email biasanya gitu. Jadi lu harus siap-siapin, lu harus punya email cuy. Iya, email. Email masa nggak punya email, Iya. jangan email Facebook doang. Iya, semua HP biasanya ada Gmail-nya. Email. Iya. Dan saran gua sih lu harus punya email khusus sih buat itu, jangan disatuin nama sosial media. Iya. Jadi biar enak lah misalnya kalau ada pemberitaan segala macem gitu kan. Gua di situ terus mungkin nggak lama sih, mungkin 2 minggu ya gua dapet panggilan itu. 2 minggu emang sih. 2 minggu gua dapet buat psikotes. Kemudian ini dari banyak sih dulu. Wah. Daftar itu berapa orang sih? Sekitar 2.000 orang. 2.000. Nah, rokok cuma puluhan mungkin ya. Yang lolos itu kita itu 80 orang. 80. Semua bagian. Semua bagian dari Itu. ribuan orang cuma jatuh puluhan. Jadi gini, kita psikotes antara 2.000 itu udah, pokoknya ada 3 slot apa ya? Dari Slot pagi jam 8 sampai jam 12. 12. Kemudian sesi siangnya ada Iya, tuh. sesi 12 sampai jam 2, dari jam 2 sampai jam 4. Ya itu dibagi 2.000 orang itu. psikotes. Nah, itu sulitnya di situ gitu. Persaingan ketat. Persaingan sangat Lulusan ketat. makin banyak. Lulusan masih makin banyak. Jadi harus bener-bener Iya. buat belajarnya matematika. Logik lu harus bener-bener. Mungkin kalau yang nggak sanggup ya harus, kalau bisa gitu ya,
harus ini Mas Eko Apa bikin perusahaan sendiri atau wirausaha gitu. Berusaha mungkin harus sembari jalan sih. Iya, sembari jalan ya. Kalau nggak bisa Tapi mungkin bisa ini kayak nyari pabrik dulu, setelah punya duit kita usaha gitu. Usaha. Nah, seperti itu sih pengennya. saya usaha tuh sebenarnya apa ya, kalau menurut gua pribadi ya, mungkin kalau masih buat masih sekolah bisa tuh yang kayak jualan online gitu, Jualan buat online. belajar. Ya. Mungkin kalau yang sekarang yang lagi booming tuh Bitcoin, Mas. Bitcoin menarik juga sih, tapi kalau menurut gua ya kalau itu belum benar-benar nguasain Iya, tapi harus belajar dulu. bahaya tuh, jangan jadi afiliator juga, murah Kalau banget. kalau iya. Kalau itu kayak gimana ya? Ya ada botnya juga, maksudnya ada bandarnya. Oke, lanjut lagi ya yang di SRI itu. Gua mungkin pengalaman lumayan sih tuh di SRI. Gua dapet kontrak setahun. Awal masuk nih gua dari Tangerang jam 2 pagi cuy. Motoran gua ke Bogor Kurang. jam 2 pagi sampai gua di Depok tuh berhenti nongkrong di warung kopi gitu sama orang tuh. Jadi lanjutin, ntar nunggu siang aja. Dulu kan masih rawan-rawan ini. Iya, rawan-rawan begal mungkin gitu. ya. Tapi sekarang begal dilindungin kayaknya. Jangan, Enggak. jangan. Tit. Tadi potong itu ya. Jangan ngomongin begal. Iya. Di situ gua lanjut pagi jam 7 gua harus interview. Alhamdulillah lolos ya. Interview. Tahapannya lumayan cepat di SRI ini. Mungkin nggak nyampe sebulan lah sampai kerja gitu ya, sampai OJT namanya. Sebulan. Ya. Ada istilah OJT, on TR training. 000. Tapi di situ udah dihitung kerja belum sih? Kalau Ada yang itu. TR 00 itu belum, masih harian. Yang Pas setelah 1 ya. iya 00, 01 baru OJT namanya. OJT, oh ya. Kalau OJT udah masuk. Ya, jadi gitu mungkin setahun gua pengalaman di situ karena dulu gua Pernah kontrak juga Mas saya. kontrak bareng gini, kontrakan terakhir gua mau Mang Santoy. Banyak lah kalau sedihnya, senangnya juga ada, walaupun dikit ya. Sedihnya. Senangnya, Iya, sedihnya lebih banyak. Iya. Jadi beda shift dulu tuh. Jadi ganti-gantian yang jagain kontrakan tuh. Iya. Tapi tetap aja sepeda saya hilang. Aduh, Dibobol ketika habis libur panjang libur panjang. habis tahun baru apa habis apa tuh saya itulah rawan lah kejahatan emang di mana-mana. Kontrak lu ada 4 orang lah ya, 2 kontrakan 4 orang. Iya Ivano Padi. iya lagi habis lebaran sih kita akhirnya ya kejadian ya itu. Nah gitulah. Terus Gitulah. sedikit pengalaman sedihnya. Iya. Banyak sih Ya mungkin itu sih aja sih pengalaman gue sampai di pabrik terakhir gue kerja ya di SRI ini 2 tahun, dan yang paling penting awal tes masuk itu psikotes sama medical check up. tuh. Medical check up lu dites paru-paru lu. Jadi buat temen-temen yang masih sekolah gitu mau lulus jangan ngerokok dulu. Iya. Paru-paru dites. Tapi biasanya ada ini bukan sugesti ya, minum susu beruang sama kecap. Ya kita jangan mensugestikan. Iya, jangan rokok dulu, bener ya? Iya, Jangan rokok dulu. Tuh sayangi diri lu, kesehatan lu sendiri juga. Iya. Nih, kita salah juga ngomong sembari ngerokok ya. Iya, salah. Gak apa-apa dah, udah tua Jadi ini. kalau ngerokok itu ntar aja nunggu lu udah gawe, Nah. udah kerja, punya penghasilan sendiri, selalu ngerokok mau sebanyak sehari mau 1 slop atau apa bebas. Iya. Mungkin sekarang kerjanya bagaimana? Apa masih terikat kontrak atau bagaimana? Gua berarti pas itu habis dari SRI ini nganggur 4 bulan ya. 4 bulan gua habis itu gua masuk ke proyek kontraktor sih. Ya, Jadi apa bagian ngaduknya apa gimana itu? ya masih kuli juga sih sebenarnya. Iya. Tapi lebih nggak terikat mungkin ya. Nggak terikat mungkin pas di lapangannya sih. Sedikit nggak terikat. Kalau terikat kerja itu masih ada ikatan, kita kan kerja sama perusahaan gitu kan, kita harus punya tanggung jawab sama perusahaan. Tetap kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang harus diselesaikan di tugas-tugas kita saat kerja. Lebih rumit juga, tanggung jawabnya lebih besar. Ya semua kerja sih menurut gue sih Iya. harus Tanggung jawab. Tanggung jawab.
karena lu datang lu dibayar, lu kelarin kerjaan lu gitu. Iya. Sekarang gue di proyek mungkin dari tahun 2020 awal mungkin ya, Sampai sekarang. sampai sekarang masih Alhamdulillah. Tapi itu kayak kontrak-kontraknya apa gimana Mas Eko? itu di awal mungkin gue dikontrak ya, Iya. awal kontrak, setelah itu ada evaluasi, alhamdulillah sekarang angkatan gua udah mungkin mau jalan 2 tahun juga, sekarang nggak lama pas itu. Alhamdulillah. Mas Udah. Eko udah diangkat nih, mungkin karena Oh, keuletannya mungkin ya. uletannya ulet Keuletannya, bulu, kejujurannya dan kerja kerasnya. kerja keras. Nih, contoh nih. Yang kayak saya kontrak mulu nih, aduh. Ya nggak apa-apa lah, yang penting kerja tuh memang harus Iya. biar bisa memenuhi kebutuhan itu tetap, karena kebutuhan perut yang maksudnya. Aduh, itu. Eh, Oke, mungkin Mas Eko udah dapat tambatan hati apa Aduh, rencana kok- menikah itu kapan? Oh nih? jadi jauh kayaknya obrolannya ya, Iya, dari apa? gawean sampai nikah gitu. Ya, kalau udah netep ngapain kita nggak apa tuh? Nggak menikah gitu. Nikah, buat nikah mungkin ya. Aduh, gimana ya, nikah tuh satu langkah yang bakal merubah hidup lu seumur hidup dan selamanya. Keren banget. Ibadah yang setiap hari, Ibadah yang bukan yang paling panjang yang seumur hidup. ya, jadi kalau menurut gue itu nikah ya, itu satu langkah yang bakal merubah hidup lu selamanya. Lu bakal hidup sama orang itu seumur hidup lu, selama sisa hidup lu bakal hidup sama orang satu itu. Jadi harus benar-benar matang disiapin Matang siapin. segalanya, yang dari mental, ekonomi, itu harus benar-benar matang. Itu yang perlu disiapin. Dan kalau gue pribadi, gue masih pengen bebas sendiri dulu sih. Oke. Mungkin kuliahnya masih lanjut sekarang semester berapa? Kuliah gue sekarang semester 3. Gue ngulang lagi, Ulang lagi. ulang lagi Tapi alhamdulillah berarti nyampe kalkulasi sampai semester berapa sih? 8. 8. Ya. Masih ada 3 tahunan lagi. 3 tahun ya. Lama-lamanya 3 tahun. Mudah-mudahan Mas Eko kuliahnya cepat lulus juga, sarjana Amin. juga, naik jabatan juga mungkin ntar kalau bisa S1. Amin. Semoga bos gue denger nih. Iya, sarjana apa mungkin? Gue ngambil teknik sih, elektro gue. Waduh, mantap nih orang listrik. Karena basic kerjaan gue ya di elektro. Elektro. Gue belajar. Mantap nih, mantap. Pokoknya untuk bos Mas Eko nih, kalau misalnya udah lulus nih, angkatlah dikit Cuma gitu pakai derajatnya. eskapator. Iya, eskapator kayak apa? Angkat banting. Angkat. Jangan lah, jangan dibantingin gitu. Angkat derajatnya lah. Ya paling enggak di operator ke apa gitu. Ya, Ya gitulah. Itulah Sedikit mungkin. pengalaman kerja gue ya dari lulus sekolah sampai sekarang, dikaliku kerjaan yang lumayan rumit sekali. apalagi dulu pengalaman kos yang bareng itu gue harus jauh dari keluarga gitu, maksudnya kayak pas di Tangerang dulu kan Iya, gue sama nyokap gitu ya, papa ada yang nyiapin, tapi pas kos itu gue harus sendiri. Lo nyuci baju sendiri, makan sendiri. Kalau nggak punya uang gimana itu? Kalau Itu trik gue dulu pernah nih ke warung, gue dompet nih, iya. makan dulu, sebelum buka dompet pura-pura kosong bu, aduh saya belum, Akhirnya gua alasannya gini, aduh saya belum ngambil duit di ATM. Iya. Padahal tuh tanggal tuanya banget, speak aja gue pede aja nih, makan, saya buka dompet, aduh belum ngambil duit bu, ntar ya, tulis aja dulu. Jangan ditiru tapi itu. Itu trik tanggal tua. Trik tanggal tua. Orang pabrik, orang anak rantau khususnya. Tapi pas itu pernah juga yang karena lagi tua-tuanya tanggal ya, Indomie cuy, mie instan Tuh, beli 1, gue bagi jadi 2 buat makan pagi mau malam, tuh. dibagi 2, bumbu gue separuhin, mie-nya gue potek jadi 2, sedih lah pokoknya. Sedih pokoknya luar. Aduh. Pernah juga beli ciki buat lauk makan nasi,
tuh teman-teman, susahnya bekerja, susahnya ngerantau. Jadi jangan hanya melihat gajinya aja, karena kita juga punya kebutuhan karena kita punya kebutuhan, entah itu kebutuhan buat istri kita, orang tua kita, mungkin yang punya adik kita nyekolahkan adik kita. Betul. Nah, sini tuh Dia harus benar-benar pandai ini ya, kontrol keuangan sih. kontrol keuangan, kontrol waktu juga. Makan dulu. Ya mungkin sekian aja Bang Ewa. Apa gimana? Nggak ada yang diceritakan lagi? Ya itu aja sih ya, sarannya dari gue itu aja. Mungkin yang mau sekolah dibener-benerin buat tugas-tugasnya, setiap ujiannya, karena UN juga cukup membantu karena Hasil beberapa perusahaan itu punya patokan ya, iya, yang dia terima itu dengan nilai sekian gitu. matematikanya harus sekian. Biasanya matematika yang disorot itu selalu matematika itu. Terus sama jaga kesehatan, sama jangan merokok, kurang-kurangin lah sebelum, soalnya ntar kalau udah gawe bebas lu mau ngerokok nggak apa-apa, karena itu fisik sama tes masuk itu sangat diperluin buat bisa lolos buat tesnya itu. Nggak, ada satu lagi yang gua gagal nih. Ada nih. Gimana? Yang gua gagal tuh yang di salah satu perusahaan manufaktur di Jakarta ya, udah ternama juga. Gua gagal di situ di medical check-up-nya. Berarti udah lulus dari tahapan tes fisik, psikotes, interview udah lolos. Gua udah interview sama usernya sekalian, sama orang bagiannya itu. Iya. Yang antaranya gue bakal dimasukin di bagian itu. Gue udah interview sama orang, cuman sorenya gue dapet informasi tuh sorenya dari HRD mungkin ya. Iya. Jadi dia tuh, aduh maaf mas, gue udah gak enak nih. Dia udah bilang, karena kata-kata mau di awal itu ujungnya pasti gak enak. Iya. Aduh maaf mas, mata mas nih minusnya terlalu gede. Alasan karena perusahaan punya standar buat minusnya. Iya. Gue di situ gagal di situ. Mungkin dulu kebiasaan buruk gue ya, mainan HP di ruangan gelap. Oh iya. Enggak, terkadang ada juga di perusahaan saya bekerja di perusahaan itu gitu. Kalau matanya minus itu malah dikasih kacamata. Nggak dikasih kacamata. Yang penting lu tes fisik, psikotes, interview, lolos. Ketika medical check up hanya minus atau iya sekitar mata lah gitu. Lu malah dikasih kacamata men. Nah itu bagus juga tuh kalau kayak gitu. Tapi kan nggak semua perusahaan tapi begitu. Ya nggak semua perusahaan seperti. Tapi kebanyakan perusahaan yang minus itu gagal biasanya. Kan Nah ini indra yang lumayan ini juga ya, dalam kita aktivitas segala macem perannya aktif banget mata itu. Iya, itu jaga kesehatan dan merokok, mainan smartphone-nya cukupin aja, jangan terlalu banyak. Lagi mainan di ruangan gelap ya, itu ngefek banget sih. Gue jujur dulu sempat sedih juga tuh. Gue udah di medical check up segala macam, sampai gue ditelanjangin nih pas telanjangin ya, dicolok-colok harga diri gue cuy. Aduh. Harga diri gue ditelanjangin depan dokter, cowok lagi dokternya. Cowok. Aduh. Enggak, itu aja sih mungkin ya, Pak. Kesehatan sama ujiannya di bener-benerin biar dapat nilai yang lumayan dan lu bisa masuk di perusahaan yang lu mau. Ini perusahaan itu yang lumayan sih buat pemasukannya gitu, buat lu ngangkat derajat keluarga lu, buat bantu-bantuin ekonomi keluarga, dan bisa menuhin apa yang lu pengen sih. Itu aja sih mungkin pesan-pesannya. Kata-kata terbaik Mas Eko mungkin apa? Kata-kata terbaiknya apa ya? Gua nggak bisa berkata-kata. Nggak bisa berkata-kata, mungkin. Ya mungkin itu aja sih yang terakhir tadi itu, jaga kesehatan, sama kurangin rokoknya buat yang kalian yang masih sekolah gitu. Karena ntar kalau lu pengen kerja, medical check up-nya sangat diperluin di situ. Kefitan dari badan lu itu, tadi pun paru-paru lu. Oke. Itu aja sih mungkin, santai. Iya. Terima kasih ya sebelumnya untuk Mas Eko. Luar biasa ceritanya.
sangat perih di perantauan mungkin ya. Perih ya. Tapi alhamdulillahnya sekarang Mas Eko sudah jadi karyawan tetap. Mungkin istilahnya kalau di kampung jadi mandor lah. Mandor. Iya, mandor kan? Mungkin ini dari Ya karyawan doang lah. karyawan gitu, karyawannya. Alhamdulillah banget. Semoga aja Mas Eko kuliahnya sampai lulus. Amin, amin, amin. Dapat nilai apa kalau IP ya? IPK ya? IPK-nya. IPK-nya tertinggi dan bisa diangkat nih sama bosnya nih ke Bosnya denger semoga ya. bosnya ngedenger semoga. Oke, sekian saja, semoga ini jadi bahan edukasi buat teman-teman yang mau bekerja, pengen kerja di pabrik nih ya. Sekian. Oh, jangan lupa juga like, share and subscribe channel channel Mang Santoy Mang Vlog. Santoy Vlog. Ya, ya walaupun dikatain vlog ya, ini saya pengen mengedukasi ya rekan-rekan yang mau masuk ingin kerja di pabrik gitu. Sekarang harapan orang tua sih pengennya anaknya masuk pabrik. Oke, akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.